Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sopa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah teori dan metodologi dalam Etnompsikologi 1. Dalam tugas ini saya tidak sendirian, tetapi bersama teman-teman saya di kelompok 2, yakni ada Andre, Esther, Suci, Isma, dan Rifkia. Di mana dalam tugas ini kami akan membahas tentang teori struktural fungsional. Terdapat 4 poin yang akan kami bahas bersama rekan-rekan, yakni ada teori mengenai struktural fungsional, asumsi-asumsi teori struktural fungsional, contoh realita dalam kehidupan khususnya di lingkup masyarakat, serta contoh dalam lingkup kesenian khususnya di bidang seni etnopsikologi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai teori struktural fungsional. Apa sih sebenarnya teori struktural fungsional? Teori struktural fungsional merupakan teori yang mengemukakan tentang keseimbangan sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Keseimbangan ini diperoleh karena masyarakat dianggap sebagai susunan organisme yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Organisme yang terbentuk dalam masyarakat menyebabkan adanya stabilitas tatanan sosial yang didapatkan dari berbagai bentuk lembaga sosial di masyarakat, baik lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, maupun di lembaga pendidikan. Penjelasan teori struktural fungsional tidak terlepas sebagai konsep besar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Adapun para ahli yang menjelaskan tentang teori sosiologi ini, yaitu terdapat 3 para ahli yang berbidang di bidang sosiologi. Yang pertama ada Emil Durkheim, di mana Emil Durkheim mengatakan tentang teori struktural fungsional adalah susunan masyarakat sebagai bagian tatanan sosial yang mengindikasikan bahwa memiliki hidup harmonis. Fungsionalisme fokus pada struktur sosial yang levelnya makro dalam masyarakat. Hal ini juga ia tegaskan bahwa masyarakat sebagai kenyataan objek individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kemudian ada para ahli yang kedua, yaitu Talcott Parsons, di mana Talcott Parsons mengemukakan tentang teori struktural fungsional ini adalah sebagian keseimbangan dalam institusi sosial yang diakuinya akan eksis atau dikenal masyarakat apabila berhasil menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik tanpa memberikan perbedaan sedikit pun. Kemudian ada para ahli yang ketiga, yaitu Robert King Martin, di mana Robert King Martin ini menjelaskan mengenai teori struktural fungsional, yaitu dia dikatakan bahwa teori ini mengemukakan bahwa masyarakat adalah bagian organisme yang akan memilih hidup dengan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan. Setiap masyarakat memiliki keinginan untuk menciptakan kehidupannya dengan baik, yaitu melalui cara berkelompok. Itu teori mengenai struktural fungsional yang nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Baik, masuk ke asumsi struktural. Jadi asumsi struktural ini terdapat sebuah struktur dan fungsional masing-masing dalam setiap masyarakat. Jadi dalam masyarakat itu mempunyai tatanan atau strukturnya masing-masing. Jadi menurut ahli, di sini saya mengambil yaitu menurut Littlejohn, ia mengatakan bahwa salah satu teori komunikasi yang masuk dalam kelompok teori umum atau general theories, ciri utama teori ini adalah adanya kepercayaan, pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di dalam diri penganutnya. Jadi itu menurut pandangan dari Littlejohn. Jadi kesimpulan besar dari asumsi adalah bahwa teori fungsional struktural beranggapan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak berfungsi maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Kemudian masyarakat itu merupakan sistem yang secara fungsional saling berhubungan dan terintegrasi ke dalam sebuah keseimbangan. Ya, selanjutnya kami akan membahas tentang struktural fungsional dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, di mana masing-masing lembaga memiliki fungsinya masing-masing. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif. Misalnya, yang pertama yaitu lembaga sekolah yang mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada kepada generasi baru, baik ilmu pengetahuan akademik maupun nilai-nilai seperti moral dan norma. Yang
kedua ada lembaga keagamaan yang berfungsi membimbing pemeluknya menjadi anggota masyarakat yang baik dan penuh pengabdian untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada lembaga ekonomi yang memiliki fungsi untuk mengatur proses produksi dan distribusi barang-barang maupun jasa-jasa pada masyarakat. Selanjutnya ada lembaga politik, yaitu yang untuk berfungsi menjaga tatanan sosial agar berjalan dan ditaati sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada lembaga keluarga yang berfungsi menjaga keberlangsungan berkembangnya jumlah penduduk. Nah, selanjutnya, teori struktural fungsional ini kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dia bekerja dalam suatu sistem. Misalnya, pemerintah yang mendirikan sekolah dalam rangka untuk mengadakan pendidikan bagi seluruh warganya. Jadi, warganya akan bersekolah yang disebut dengan siswa. Nah, siswa itu belajar nantinya yang akan mencapai tujuannya untuk bekerja. Ketika sudah bekerja, siswa tersebut akan membayar pajak. Jadi, uang pajak yang akan terkumpul itu sebagiannya pasti akan ke pendidikan lagi untuk membiayai seperti uang pembangunan dan dana-dana seperti dana BOS dan beasiswa lainnya. Nah, jadi pada akhirnya siswa yang awalnya didanai dan dilatih oleh negara akan membiayai negara untuk terus berkembang dan maju. Nah, jika dari sudut pandang teori struktural fungsional, sistem bekerja sebagaimana mestinya, yaitu pemerintah membiayai pendidikan, maka siswa belajar untuk bekerja, maka sistem sosial berada dalam keadaan stabil. Kesemua lembaga yang ada di masyarakat akan senantiasa saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, ketika sudah berinteraksi satu dengan yang lainnya dan menjalankan fungsinya masing-masing, maka lembaga tersebut atau sistem tersebut akan disebut dengan keseimbangan. Tapi tidak selamanya lembaga itu akan terus seimbang, karena terjadinya fungsi lembaga itu terganggu. Nah, kalau sudah itu akan mengundang lembaga lain untuk menyeimbangkannya kembali. Jadi ada timbal balik di setiap lembaganya. Jadi ketika struktur fungsional itu bisa bekerja ketika adanya suatu lembaga yang berinteraksi dan timbal balik. Baiklah, selanjutnya adalah struktural fungsional dalam kajian etnomusikologi. Struktural fungsional dalam etnomusikologi telah menjadi landasan riset dan kajian yang telah dilakukan. Konsep dasar yang terdapat dalam perspektif struktural fungsional yakni tentang struktur, fungsi, tindakan, dan sistem. Yang pertama, kajian yang terkait dengan konsep struktur dan tindakan. Struktur merujuk pada pola interaksi tertentu yang kurang lebih tetap, yaitu terdiri dari jaringan relasi sosial, hierarkis, dan pembagian kerja, serta dilandasi oleh kaidah peraturan dan nilai sosial budaya. Setiap manusia terkait dengan struktur masyarakat di mana ia menjadi anggotanya. Artinya, setiap orang termasuk dalam satu atau lebih dari sebuah kelompok yang melakukan tindakan sosial. Tindakan sosial ini merujuk pada interaksi sosial yang berhubungan dinamis, menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, baik dalam kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Hubungan konsep tersebut jika diidentifikasikan, tindakan sosial adalah perbuatan yang dipengaruhi oleh orang lain untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu. Sedangkan interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi akibat tindakan individu di dalam masyarakat. Yang kedua, kajian yang terkait dengan konsep fungsi. Pengertian fungsi secara umum merujuk kepada kegunaan suatu hal bagi kehidupan masyarakat. Robert K. Merton mengkategorikan fungsi sosial menjadi dua hal, yakni fungsi manifest, fungsi yang tampak, dan fungsi laten, fungsi yang tidak tampak. Fungsi manifest dapat diartikan sebagai konsekuensi yang diharapkan dari suatu tindakan sosial atau situasi sosial. Sedangkan fungsi laten adalah konsekuensi atau akibat yang tidak diharapkan ataupun tidak dimaksudkan. Ya, lalu lanjut di sini ada konsep keteraturan. Konsep keteraturan adalah suatu keadaan di mana hubungan-hubungan sosial yang berlangsung di antara anggota masyarakat berlangsung selaras, serasi, harmonis, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Di sini kita mengambil contoh misalnya seperti antara individu atau masyarakat saling bertegur sapa, saling sopan,
bergotong royong dan saling menghormati. Lalu di sini ada konsep sistem. Konsep sistem itu adalah suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen sosial. Nah, elemen itu terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu yang berinteraksi dan bersosialisasi sehingga tercipta hubungan-hubungan sosial. Nah, di sini saya mengambil contoh di dalam upacara ritual adat belian di Kutai Barat. Di situ terjadi suatu hubungan sosial yang di mana masyarakatnya saling berkumpul, bergotong royong dan saling membantu sehingga di sana tiap individunya saling berinteraksi dan bersosialisasi sehingga terciptanya hubungan-hubungan sosial. Sekian. Jadi kesimpulan dari struktural fungsional adalah sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian dan fungsinya masing-masing. Struktural fungsional dianggap salah satu bagian teori yang paling besar pengaruhnya terhadap ilmu sosial yang ada di abad sekarang ini. Jadi cukup sekian video kita kali ini dengan tema struktural fungsional dan kami ucapkan terima kasih. Bye bye.